Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Mamuju, sudah ada rekan kami Andika di lokasi yang terhubung melalui sambungan telepon. Selamat sore Andika. Selamat sore Anissa. Baik Andika, di mana tepatnya Anda berada saat ini dan bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan? Ya, saat ini saya tengah berada di lokasi pengungsian Jalan Musa Karim, Mamuju, dan kondisi Mamuju saat ini tengah hujan deras. Baik, Andika, sejauh ini korban meninggal dunia yang ada di Mamuju berjumlah 26 dan di Majene 9 orang, terbanyak di Mamuju. Apa penyebabnya? Apakah rata-rata karena, mohon maaf, tertimpa bangunan yang runtuh? Ya, menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju, bahwa korban tewas merupakan terkena reruntuhan bangunan dan terlambat dievakuasi karena kejadian gempa terjadi pada pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah dini hari. Begitu, Anissa. Baik Andika, kemudian menurut BMKG bahwa gempa susulan ini bisa memicu tsunami. Sejauh ini bagaimana warga di Mamuju? Apakah mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi atau bagaimana? Ya, inilah yang menjadi penyebab warga Mamuju panik, langsung berlarian ke tempat tinggi. Namun sayangnya dari pemerintah setempat tidak ada lokasi yang disiapkan untuk warga yang tengah mengungsi. Dan lokasi tempat-tempat pengungsian itu dibikin mandiri oleh warga sendiri. Dan saat ini warga ya mengisi tempat-tempat tersebut karena tidak ada tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat ataupun BPBD. Seperti itu, Anda. Ya, Andika, setelah gempa pada dini hari tadi, apakah Anda maupun warga lainnya merasakan ada gempa susulan? Ya, sampai saat ini beberapa gempa kecil kami cukup merasakan setelah peristiwa 6,2 skala Richter yang terjadi dini hari. Menurut dari data BMKG juga sudah terdapat 28 gempa yang terjadi, dan itulah yang membuat warga saat ini panik. Begitu, Anissa. Tadi Anda menyebutkan bahwa tidak ada pengungsian, terutama di dataran tinggi, disiapkan bagi para pengungsi, terutama terkait dengan informasi gempa susulan yang memicu tsunami. Sejauh ini bagaimana kondisi para pengungsi? Ya, saya sempat ke lokasi tadi, Nita, bahwa masyarakat di sana yang menaiki kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 itu hanya mengisi di pinggir jalan, bahu kanan ataupun bahu kiri, dan itu juga membuat kemacetan bagi warga yang tengah mengungsi. Namun Andika, ya, halo. Ya, baik, terdengar suara kami? Ya, baik, silakan dilanjutkan Andika terkait pengungsi. Ya, warga yang panik itu mengisi bahu kanan dan bahu kiri jalan, dan itu membuat kemacetan yang cukup panjang karena warga yang panik ingin keluar dari Mamuju. Sementara akses untuk keluar kota Mamuju itu terputus. Beberapa titik longsor menurut data dari BNPB Mamuju juga ada di sekitar daerah Goteng, dan juga kami mendengar bahwa jembatan, satu-satunya akses jembatan terputus di sana. Begitu, Asa. Baik, Andika, berarti sampai saat ini belum ada tenda darurat maupun dapur umum yang disediakan bagi pengungsi, ya? Ya, saat ini tenda darurat dan dapur umum itu disiapkan oleh warga-warga yang memang membuat sendiri mandiri. Seperti itu mungkin, Asa. Baik, warga masih mengungsi di pinggir jalan. Andika, apakah tidak ada lokasi di Mamuju yang lebih tinggi untuk warga mengungsi? Ya, sampai saat ini warga hanya mengungsi di tempat tinggi tersebut dan jauh dari lokasi pantai, karena memang sudah ada himbauan pula dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pesan-pesan
di WhatsApp grup bahwa masyarakat di pesisir pantai ataupun yang dekat di pantai dan juga berada di Kota Mamuju itu diharap untuk menjauh dan untuk ke tempat yang lebih tinggi. Seperti itu, Anissa. Apakah sejauh ini himbauan ini sudah dipatuhi oleh warga atau masih adakah warga di pesisir pantai yang belum mengungsi hingga saat ini? Ya, saat ini saya melihat tadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah bahwa warga juga mengantri BBM dengan cukup panjang, antriannya membuat cukup panjang, bahkan motor itu sudah sampai di luar tempat pengisian BBM, bahan bakar. Dan sampai saat ini warga masih berada di rumah, beberapa warga ya masih berada di rumahnya untuk menjaga masih aman atau tidak. Begitu, Anissa. Baik, bagaimana dengan aliran listrik dan sambungan telekomunikasi? Apakah sudah terpasang kembali? Ya, saat ini sambungan telekomunikasi sudah bagus sejak mulai pukul 15 tadi sore dan listrik juga sudah dinyalakan kembali oleh pihak PLN sekitar pukul 16 pada asar tadi. Alhamdulillah masyarakat warga Mamuju saat ini sudah bisa untuk mencas handphone ataupun barang-barang elektronik lainnya yang mereka butuhkan karena telekomunikasi ini cukup penting. Banyak juga warga-warga di luar Kota Mamuju yang menanyakan keluarganya di Kota Mamuju melalui pesan WhatsApp grup ataupun dari aplikasi sosial media. Begitu, Anissa. Baik, bagaimana dengan distribusi logistik bantuan? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa akses keluar dan masuk Mamuju ini terputus. Ya, sampai saat ini kami mendengar bahwa bantuan akan disalurkan melalui helikopter dari Sulawesi Selatan dan salah satu anggota DPR RI juga Komisi 9 yang berasal dari Kota Sulawesi Barat itu telah menyerahkan bantuan sembako. Namun kami belum tahu sampai hingga saat ini apakah lewat darat ataupun lewat helikopter, lewat udara. Begitu, Anissa. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang diterima oleh para pengungsi? Ya, saat ini bantuan yang diberikan itu hanya dari warga, masing-masing warga yang mempunyai kelebihan sembako ataupun bahan makanan lainnya. Bahkan masyarakat di sini juga sangat membutuhkan pampers untuk bayi dan juga pakaian-pakaian hangat dan juga tenda. Itu mereka perlukan. Namun belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk membangun posko ataupun memberi bantuan seperti itu. Jadi hanya warga mandiri yang memberikan ke warga lainnya. Seperti itu, Anissa. Baik, kemudian bagaimana dengan pencarian atau evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan? Ya, saat ini saya masih mendengar di beberapa lokasi gedung yang hancur itu masih dilakukan pencarian. Namun di Rumah Sakit Mitra Manakara itu mungkin sudah selesai. Tinggal di gedung perkantoran Provinsi Sulawesi Barat itu karena mungkin reruntuhan yang cukup sulit untuk diinin karena tidak memakai alat berat, makanya agak terhambat seperti itu. Baik, Andika, untuk update evakuasi korban di Rumah Sakit Mitra Manakara, sejauh ini berapa korban yang ditemukan tertimbun reruntuhan dan korban selamat dan meninggal dunianya boleh dirinci kepada kami? Mohon maaf, Anissa, kami belum mendapat kepastian yang jelas dari Bapak Ali sebagai Kepala BNPB Mamuju. Namun kami coba terus mengakses informasi dikarenakan akses telekomunikasi ini baru bagus. Seperti itu. Tapi apakah ada informasi memang masih ada warga yang belum dievakuasi atau masih tertimpa reruntuhan? Di Rumah Sakit Mitra Manakara kami sejauh ini mendengar masih ada beberapa. Seperti itu. Baik, terima kasih Andika. Namun di tempat lain sudah semua dievakuasi. Baik, di tempat-tempat lain seluruh korban sudah berhasil dievakuasi. Ya, di namun saat warga. ini proses evakuasi masih berlangsung di RS Mitra ya, Andika? Ya. Baik, Andika, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali mengupdate kondisi di Mamuju dengan Anda nanti.